Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang paling digemari di Indonesia, bahkan di dunia. Olahraga ini tidak hanya diminati kalangan pria, wanita juga mengikuti olahraga ini. Bukan hanya itu, anak-anak hingga lansia pun menggemari sepak bola, kendati mengikuti hanya dengan menonton pertandingannya saja. Liga Sepak Bola Indonesia dimulai sekitar tahun 1930 pada era kolonial Belanda. Pada tahun 1930 juga didirikannya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang kita ketahui PSSI itu di Yogyakarta. Sebagai akibat adanya dua kompetisi yang berjalan, maka timbul pula dualisme klub besar yang mengikuti masing-masing kompetisi tersebut. Setidaknya ada 6 klub yang mengalami dualisme dengan memakai nama yang sama, dan masing-masing mengaku sebagai klub yang asli. Berikut adalah daftar klub-klub yang dilanda dualisme dengan nama yang sama. Yang pertama adalah Persija Jakarta. Yang kedua ada PSMS Medan, selanjutnya Persebaya Surabaya, Arema Indonesia, PSIS Semarang, PSM Magelang yang mereka berkompetisi di IPL dan ISL. Sebuah tragedi besar terjadi di dunia persepak bolaan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang sangat populer. Banyak warga masyarakat yang menjadi fans fanatik di setiap klub. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang meletus usai pertandingan antara Arema FC yang kalah melawan Persebaya dengan skor 2-3. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, kata Niko, yang disampaikan dalam konferensi pers di Polres Magelang seperti dilansir Detik Jatim Minggu 2 Oktober 2022. Karena para supporter kecewa timnya kalah, mereka lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kekecewaannya. Untuk pengamanan, pihak kepolisian melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan mengincar para pemain. Polisi lalu menembakkan gas air mata karena para supporter anarkis. Menurut Kapolda Jawa Timur, Aremania menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion. Para supporter keluar di satu titik. Di pintu keluar pintu 10, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya pertolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi untuk para korban ke beberapa rumah sakit. Mereka pergi keluar di satu titik. Pintu keluar yaitu pintu 10, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan dilakukan upaya pertolongan yang ada di dalam stadion, kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Tim DVI langsung melakukan proses identifikasi terhadap seluruh masyarakat yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan ini. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut berjumlah 135 orang. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengungkap penyebab tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan para korban meninggal dunia adalah karena penumpukan massa. Kadinkes Kabupaten Malang Wiyanto Widodo menyebut penyebab korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang meninggal dunia adalah karena mayoritas mengalami sesak nafas dan terinjak-injak karena panik. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antar supporter, melainkan korban meninggal karena desak-desakan dan terinjak. Sejumlah pihak menyoroti penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan sampai tidak adanya jalur evakuasi bagi penonton saat kerusuhan terjadi. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia.
Di tengah perintah dan penyelidikan tersebut, pengamat sepak bola menyoroti sejumlah hal yang patut menjadi perhatian. Nah, beberapa poin ini juga dikemukakan oleh warganet, sebagian diantaranya adalah mereka yang turut menjadi penonton laga derby Arema FC dan yang melawan Persibaya itu. Lalu tindakan kepolisian melepaskan gas air mata ini yang diduga menyebabkan kepanikan penonton sehingga mereka berdesak-desakan ingin keluar dari stadion secara bersama-sama. Lalu pemilik akun @bimantara25 yang saat itu berada di tribun VIP mengatakan bahwa kepada BBC News Indonesia, awalnya sejumlah supporter Arema turun ke lapangan dan sempat mundur setelah terjadi baku pukul. Nah, mereka itu bubar karena anjing pelacak. Mereka sudah lari berhamburan ke arah tribun, pas mereka sudah balik langsung ditembak oleh gas air mata. Jadi yang ricuh di lapang, tapi nggak tahu kenapa pihak kepolisian lempar gas air mata ke arah tribun. Padahal di tribun nggak ada kericuhan sama sekali, kata Bima. Lalu ia menggambarkan peristiwa yang paling ricuh dan dipenuhi gas air mata berada di tribun 11, 12, dan 13 seperti benar-benar bencana. Lalu itu suara orang minta tolong. Sedih sekali saya mendengar kata-kata itu. Tolong, tolong anakku. Di mana? Pedih, anak kecil banyak yang nangis, kata Bima menirukan situasi saat itu. Sementara itu, penonton lainnya, Muhammad Dipo Maulana, mendengarkan setidaknya lebih dari 20 kali tindakan gas air mata ke penonton yang berada di tribun Stadion Kanjuruhan. Lalu suara tembakan gas air mata nggak bisa dihitung, banyak banget kayak dor dor dor, bunyinya beruntun cepat, lalu suaranya benar-benar kencang dan diarahkan ke semua tribun, ujar Dipo kepada BBC News Indonesia pada Minggu 2 tanggal 10. Dipo berkata suasana di dalam stadion selama pertandingan berlangsung relatif aman karena tidak ada supporter tamu yang datang meskipun katanya jumlah penonton membludak. Bahkan di luar stadion sampai dipasang layar lebar. Terima kasih. Begitu laga berakhir, beberapa penonton yang diduga dari tribun 19 dan 12 turun ke lapangan karena kecewa dengan hasil kekalahan 3-2. Perasaan Aremania pasti sakit kecewa apabila ini lawan Persibaya. Jatuhnya harga diri benar-benar membuat Aremania emosi. Sementara itu, dalam keterangan kepada media, Kapolda Jawa Barat Niko Afinta mengatakan penembakan gas air mata ke arah tribun sudah sesuai dengan prosedur. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghalau serangan supporter yang turun ke lapangan. Para supporter berlarian ke salah satu titik di pintu 12 Stadion Kanjuruhan. Saat terjadi penumpukan itulah banyak yang mengalami sesak napas, ungkapnya Niko. Pada Stadium Safety dan Security Regulation, Pasal 19 Badan Sepak Bola Dunia FIFA menetapkan petugas keamanan atau polisi tidak boleh membawa senjata api atau gas pengendali massa dalam pertandingan sepak bola menurut pengamatan sepak bola Kesit Bayu Handoyo. Aturan tentang penggunaan gas air mata ini mutlak dijalankan di seluruh pertandingan sepak bola di bawah FIFA. Karena memang potensi keributan kalau dihalau dengan gas air mata. Apabila di stadion yang mungkin pintu-pintu keluarnya belum representatif, ketika gas air mata kemudian menyebar di hampir setiap sudut stadion. Kemudian kejadian yang tidak diinginkan bersama akhirnya terjadi.